不对外迎客。今天是我灵宝楼举，你先将手上的极品灵20颗极，我想寄卖20颗极品灵丹。这样吧，我去。可拍卖的宝物早，这20颗极品灵丹，你只需要知道，这20颗灵丹。是不参加私拍会了，你务必。这灵宝楼主有点危险。你可以来。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita lanjutkan salah satu tokoh yang selalu update di hari Jumat, yaitu Supreme Alchemy atau Tantau Jajun. Nah, di part hari ini, part 42, kita semua bakal melihat Pei Tian bertemu langsung dengan pemilik Menara Ling Pao. Dia pengen memasukkan 20 pil tingkat tinggi miliknya ke dalam pelelangan nanti. Karena semua harga cocok, akhirnya mereka pun kerjasama guys. Namun apakah Pei Tian akan mendapatkan api langit yang dia cari-cari kemarin? Penasaran kan? Mari kita masuk ke part sebelumnya, di mana kita semua sudah melihat Pei Tian sudah kembali ke kediaman. Tidak mau buang-buang waktu, dia pun menelan pil teratai salju dan berkultivasi. Pada akhirnya sekarang, dia berhasil menerobos ke tingkat selanjutnya. Gak cuma itu, kekuatannya sekarang itu sudah meningkat 8 kali lipat. Setelah itu, karena malam ini ada pelelangan di Menara Ling Pao, dia pun kembali ke Asosiasi Alkemis untuk menemui tetua IT. Namun saat mereka bertemu, tetua IT itu terkejut karena Pei Tian sudah menerobos guys. Gak cuma itu, tetua Lo Feng juga penasaran akan siapa gurunya si Pei Tian. Kok bisa se-overpower ini? Namun Pei Tian gak mau mengatakannya, dan dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Pei Tian yang penasaran menanyakan gimanakah cara dia masuk ke menara pelelangan Ling Pao. Tetua IT memberikan sebuah tiket masuk kepada dia guys. Setelah mendapatkan tiket itu, tanpa pikir panjang, Pei Tian berpamitan ingin segera pergi ke Menara Ling Pao. Dan pada akhirnya dia pun pergi dari sana. Singkat cerita, dirinya sudah sampai ke tengah kota bersama dengan Ling Er. Tapi Pei Tian menutup semua wajahnya seperti sedang melakukan penyamaran guys. Ling Er juga menyamar sebagai anak kecil supaya tidak dicurigai sama orang-orang. Tengah kota yang begitu ramai membuat Ling Er senang bukan main. Gak lama dari itu, mereka pun akhirnya sampai ke depan Menara Ling Pao. Tapi Pei Tian langsung dihadang oleh para penjaga yang cukup ketat. Soalnya sedang terjadi pelelangan kan. Pei Tian mengeluarkan tiket masuk dan menegaskan dia pengen ikut pelelangan. Para penjaga terkejut, tapi tetap saja mereka tidak boleh menyuruh Pei Tian masuk karena pelelangan itu belum dimulai guys. Sehingga Pei Tian disuruh untuk jalan-jalan dulu sambil menunggu nih. Tapi Pei Tian bersikeras ingin masuk menemui tetua dari Menara Ling Pao, pengen bahas bisnis bersama guys. Mendengar itu, salah satu penjaga mengajak Pei Tian untuk masuk, mengantarkannya langsung ke hadapan tetua Yi. 不对外迎客。今天是我灵宝楼举。 Singkat cerita, akhirnya mereka ketemu dengan seorang tetua yang sedang berada di dalam ruangan. Sang penjaga langsung memberikan informasi ada seseorang yang ingin mengajak bisnis. Itu membuat tetua Yi penasaran. Bisnis macam apa yang pengen ditawarkan? Pei Tian ingin menjual 20 pil kualitas terbaik di pelelangan Menara Ling Pao nanti. Tentu tetua Yi penasaran dong. Dia pengen lihat emangnya ke-20 pil yang mau dijual itu seperti apa. Tanpa ragu Pei Tian memberikannya guys. Setelah diperiksa, tetua Yi auto terkejut. Ternyata orang-orang ini benar-benar memiliki 20 pil tingkat tinggi. Sampai-sampai dia juga penasaran gimana cara Pei Tian mendapatkan pil tersebut.
你先将手上的极品灵20颗极，我想寄卖20颗极品灵丹。 Pastinya Pei Tian gak mau kasih tahu lah. Soalnya itu semua dia buat sendiri guys. Dia cuma pengen jual saja ya kan. Membuat Tetua Yi bingung. Emang benar sih, ini adalah 20 pil tingkat tinggi dan sangat pantas untuk masuk ke pelelangan. Tapi dia masih bingung mau kasih harga berapa coba. Setelah berpikir cukup lama, Tetua pun memutuskan untuk memanggil sang pemilik Menara Ling Pao supaya bisa menentukan harga. Gak ada pilihan, Pei Tian menyetujuinya dan hanya bisa menunggu. Sambil menunggu, Ling Er melihat-lihat sekitar dan meminum secangkir teh yang ada di hadapannya. Tetapi karena teh itu sangat pahit, membuat dia muntah-muntah guys. Ada-ada aja nih si Ling Er ya. 这样吧，我去看拍卖的宝物早。这20颗极品灵丹，你只需要知道，这20颗灵丹。 Namun gak lama dari itu, Tetua Yi kembali dengan membawa seorang wanita yang tidak lain adalah sang pemilik dari Menara Ling Pao. Saat dia datang, Pei Tian merasakan aura dari sang pemilik yang sangat kuat. Sang Tetua Yi pun memperkenalkan pemilik dari Menara Ling Pao yang dinamai sebagai Meia. Sehingga gak perlu basa-basi, Meia menanyakan emangnya berapa koin emas yang pengen Pei Tian jual untuk ke-20 pil tingkat tinggi ini. Pei Tian cuma menegaskan dia mengikuti harga pasaran aja. Meia memberikan informasi guys. Ke-20 pil tingkat tinggi milik Pei Tian itu bisa saja masuk ke dalam pelelangan, tetapi ada tapinya nih. Dia harus memberikan 10% komisi kepada Menara Ling Pao. Ya, itu sudah biasa guys, Pei Tian pun setuju. Gak cuman itu, dia juga memberikan beberapa ramuan sisa. Pada akhirnya keduanya pun mencapai kesepakatan dan saling berjabat tangan. Namun yang terjadi, ketika mereka berjabat tangan, Meia diam-diam menyerap esensi spiritualnya Pei Tian. Nah di sini Pei Tian merasakannya guys. Dia berusaha melepaskan tangan. Menyadari itu, Meia pun meminta maaf dan menegaskan dia tidak sengaja. Wah bohong nih. Karena pelelangan sebentar lagi bakalan dimulai, Meia memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengantarkan Pei Tian ke aula pelelangan. Ketika Pei Tian dan Ling Er sudah pergi, Tetua Yi penasaran guys, emangnya ada yang aneh sama si Pei Tian ini ya? Sebenarnya tidak ada masalah, cuma si Meia cukup tertarik dengan si kecil yang memiliki tubuh spiritual langka. Yang tidak lain adalah si Ling Er guys. Waduh, ketahuan dong. Memangkah sebenarnya dia itu bukanlah manusia? Singkat cerita, akhirnya Pei Tian sampai ke aula pelelangan menggunakan penyamarannya. Dia merasakan kalau Meia sang pemilik Menara Ling Pao itu orang yang berbahaya. Dia juga menghubungi Tetua Lo Feng untuk membantunya mendapatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan api langit. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba dia melihat ada sang ayah yang juga datang mengikuti pelelangan guys. Gak cuma ngikut, ternyata juga ada kepala keluarga Qian bersama putranya datang ke sini. Kalau kalian lupa, nama ayahnya Pei Tian adalah Su Liuji dan kepala keluarga Qian bernama Qian Jianshui. 是不参加4拍会了，你务必。这灵宝楼主有点危险。 Pada saat melihat si Liuji, Jianshui menghampirinya dan bertanya kenapa dia bisa ada di sini. Liuji menjawab suka-suka dong. Ya, kalau kau bisa datang ke sini, kenapa aku tidak ya kan? Jianshui menyuruh Liuji membayarkan hutang 500.000 koin emas secepat mungkin. Liuji pastikan tenang saja. Keluarga Sunya nggak bakal lupa dan nggak bakal gagal dalam membayar yang namanya hutang. Jianshui mengatakan dia bisa menggunakan putrinya untuk melunasi hutang tersebut. Waduh, malah disuruh jual putrinya guys, nggak beres nih. Padahal kan dulu sempat dihajar sama Pei Tian nih orang.
你可以来，你能来，这里是你能来的地方吗？急，你怎么在这儿？苏六杰。 Mendengar kata-kata itu, Pei Tian pun melesat menghajar Jianshu lagi, menghempaskannya. Melihat itu, putranya Aotong gak terima dan menyerang Pei Tian. Tapi sayang, dia juga dengan mudah dihempaskan. Untungnya gak lama dari itu, Tetua Yi pun datang dan memulai pelelangan. Pei Tian menjelaskan kalau mereka berdua sudah mengganggu kenyamanan dari pelelangan ini. Nah, Tetua Yi pun melera mereka guys. Karena sebentar lagi lelang bakal dimulai. Si ayah Liu Ji yang berada di sana bingung, ini orang siapa ya? Kok tiba-tiba membantu dia? Syukur untuk keluarga Qian ya kan kena hajar lagi nih. Tapi Mimi penasaran, buat apa si ayah yaitu Liu Ji ikut pelelangan ini ya? Dan kira-kira apakah Pei Tian akan berhasil mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan api langit? Kepo kalian kan? Hehe. Jangan kemana-mana dulu dong. Kita masuk ke bagai spoiler untuk part 43 mendatang yang bakal rilis lagi nanti. Jadi singkatnya nanti kita semua bakal melihat. Ternyata sang pemilik menara Ling Pao yaitu Meiya itu menjadi pemimpin pelelangan nih. Dia yang bawa lelangannya langsung. Membuat Pei Tian terkejut. Apalagi Meiya juga mengeluarkan sebuah jimat jiwa untuk dilelang dimulai dari harga 1 juta koin emas. Pei Tian menjadi semakin terkejut dong. Dia tahu jelas jimat tersebut itu langka bukan main. Alhasil dia pun mengatakan akan membayarkan 5 juta koin emas. Tidak mau kalah, tiba-tiba ada seseorang lagi yang mengatakan akan membayar 6 juta koin emas. Wah, pertarungan harga yang sengit nih. Tapi apa fungsinya guys? Jimat jiwa sampai membuat Pei Tian begitu ingin mendapatkannya. Kita tunggu lagi di part 43 Supreme Alchemy atau Tantau Jejun ya. Seperti biasa, pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.